Lebih meriah lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh beribadah. Kami datang menyembah Tuhan Yesus. Dan siang ini Tuhan, kami percaya satu hal, ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Ketika kami datang setia beribadah kepada Tuhan, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah hidup kami. Tuhan yang memberkati roti makanan kami, Tuhan yang memberkati air minuman kami adalah Tuhan yang setia. Ketika kami datang bersungguh beribadah kepada Tuhan, maka kami percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan bagi hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan dari yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Yang kekurangan diberi kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Berfirman bagi kami ya Tuhan, sucikan kuduskan darah-Mu yang kudus mengurapi setiap kami. Darah Yesus menyucikan setiap pribadi di tempat ini, juga lidah bibir hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus ada berkat kuasa mujizat memuliakan nama Tuhan. Kami pulang diurapi Roh Kudus agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang disayang diberkati Tuhan, sama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada siang hari ini. Dan dari mimbar ini saya menyambut setiap saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita masuk minggu baru, ada berkat baru, amin. Masuk minggu baru, ada kekuatan baru, ada mujizat yang baru. Katakan amin. Puji Tuhan. Yuk segera kita siapkan Alkitab kita bersama-sama. Saudara Bapak Ibu yang mau mencatat firman Tuhan, silakan siapkan catatannya juga terlebih dahulu. Ya saudara dan saya, kita dalam Tuhan, Tuhan mau kita berkemenangan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, berkemenangan. Ya, di dalam setiap aspek kehidupan kita, ya, apalagi di dunia hari-hari ini. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang sudah kehilangan harapan, dunia yang banyak masalah, krisis di mana-mana, ya, sehingga manusia, ya, sehingga orang mengalami masalah, persoalan, ya, di dalam setiap persoalan, ya, saudara, ada kuasa Tuhan, ya, yang menyertai saudara dan saya. Percayalah, Dia memberi kita kemenangan. Amin. Yuk kita lihat sama-sama 2 Samuel 5 ayat 17 sampai dengan 20. 2 Samuel pasalnya yang kelima ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-20 saudara. Bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saya akan baca terlebih dulu ayat 17 sampai 19. Nanti di ayat 20-nya kita semua Tiberias akan baca bersama-sama. Baik, yang sudah di sana sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati. Amin. Demikianlah bunyi ayat ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 18, ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. 20, bersama-sama kita baca 2, 3, iya. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Haleluya. Ada satu tempat di mana Daud bertempur, berperang melawan orang Filistin. Nama tempat itu Baal Perasim. Ya, dan saudara, kalau kita bicara tentang Daud, ya semua tahu saudara, ini cerita sekolah minggu bahwa Daud memimpin bangsa Israel. Ya saudara, Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel melalui Daud. Selalu mereka mengalami kemenangan. Ya, mereka mengalami kemenangan melawan orang Filistin. Nah, satu kali pertempuran yang mereka hadapi melawan orang Filistin itu terjadi di Baal Perasim.
Jadi Baal Perasim ini saudara adalah satu nama tempat, tapi siang ini kita perhatikan bahwa Baal Perasim bukan hanya satu nama tempat, tapi Baal Perasim adalah satu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Daud dan juga kepada kita siang hari ini. Baal Perasim artinya Tuhan yang menerobos. Semua bilang sama-sama, Tuhan yang menerobos. Amin. Ya saudara, Tuhan yang menerobos seperti air yang menerobos. Tuhan yang membuka jalan, sebagaimana Tuhan membelah laut Teberau, bangsa Israel lewat laut yang besar itu. Kalau bukan Tuhan yang membuat, yaitu laut Teberau menjadi dua, bangsa Israel tidak akan melewati, ya saudara, laut yang besar itu. Mereka berjalan di atas kemustahilan. Maka karena Tuhan juga yang menerobos, ya saudara, mengalahkan bangsa Filistin, Daud mengalami kemenangan. Saya berdoa, saudara dan saya mungkin tidak tahu apa persoalan yang saudara hadapi, tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menerobos setiap persoalan, tantangan, kesulitan yang saudara hadapi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya, kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Ya saudara, saudara, siang ini kita belajar ya kenapa Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Kenapa Tuhan bisa menerobos, ya saudara, Baal Perasim ya diberikan kepada Daud, saudara. Hari ini kita belajar kembali di ayat 17. Ya, ini ada satu sikap yang Daud tampilkan yang kita bisa pelajari, ya, supaya saudara dan saya pun kita mengalami kemenangan. Ya, sebelum kita lihat ayat 17, hari ini saya akan berbicara tentang memenangkan pertempuran dalam hidup. Ya, winning the battles of life, memenangkan peperangan dalam hidup. Ya, sama seperti Daud, ya, kita juga setiap hari menghadapi, ya saudara, yang namanya pertempuran demi pertempuran, pertandingan demi pertandingan, peperangan demi peperangan. Ya saudara, bukan secara fisik, karena lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita adalah roh-roh jahat. Lawan kita adalah roh-roh di udara. Maka saudara, yang menggerakkan bangsa Filistin ini juga roh-roh jahat. Ya, dan saudara, kita tahu bahwa bicara Filistin bicara Goliat. Goliat adalah gambaran roh jahat. Goliat adalah gambaran raksasa jahat, ya. Tapi oleh kuasa Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, Goliat roh jahat bisa dikalahkan, kepalanya dipenggal oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai Daud. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang sama menyertai saudara dan saya. Kita menang atas Goliat. Katakan amin. Dia saudara, saya nggak tahu Goliat apa yang saudara hadapi, tapi satu hal yang saya percaya, kalau Tuhan ada di pihak saudara dan saya, kita datang maju menghadapi persoalan yang kita hadapi bersama dengan nama Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, itu sebabnya ya kita belajar, ya waktu Daud mendengar ada berita yang menyulitkan, ada berita yang akan menyakiti dia. Ayat 17 boleh ditampilkan kembali. Ya saudara, pertama bangsa Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi jadi raja atas Israel. Ya, dan kita lihat ini di 2 Samuel pasal 5. Ya saudara, kita semua tahu Daud mengalahkan Goliat itu di 1 Samuel. Sebelum 2 Samuel ada 1 Samuel. Ya saudara, bangsa Filistin mereka menjadi lebih takut ketika Daud sudah diurapi menjadi raja. Kenapa demikian? Karena waktu di 1 Samuel pasal 6, pasal 7, pasal 8, Daud mengalahkan Goliat, dia belum jadi raja. Belum jadi raja, dia sudah kalahkan raksasa. Bagaimana ketika dia sudah diurapi jadi raja? Daud adalah ancaman besar bagi bangsa Filistin. Makanya orang Filistin ketakutan kepada Daud. Ya, saudara. Dan mereka dengar Daud sudah diurapi jadi raja. Ini berbahaya bagi mereka. Ya, ini sangat-sangat ancaman besar bagi orang Filistin. Makanya orang Filistin cari Daud, orang Filistin mau tangkap Daud. Ya, ketika Daud mendengar orang Filistin cari dia, orang Filistin mau menangkap dia, orang Filistin menginginkan Daud mati, Daud tidak bertingkah atau tidak melangkah dengan sembarangan. Daud tidak sembrono, Daud tidak tunjuk jago, Daud tidak tunjuk pandai. Ya saudara, karena Daud sebenarnya bisa.
Ya, kalau sehari-hari mungkin begini saudara. Daud bisa saja datang ke bangsa Filistin, ya ke orang Filistin, dan Daud akan berkata demikian. Saya dengar Anda cari saya. Ada apa cari saya? Iya kan saudara? Kamu nggak takut sama saya? Ya, raksasa di bangsamu yang namanya Goliat itu sudah saya penggal kepalanya. Ngapain kamu cari saya? Iya kan? Kalau bahasa sehari-hari, gue denger lu cari-cari gue. Kenapa? Iya kan saudara? Ngapain lu cari gue? Lu nggak takut sama? Daud nggak berkata demikian. Daud tidak mengambil sikap demikian. Tapi Daud pergi ke kubu pertahanan. Ayat 17. Kembali boleh ditampilkan. Daud ia pergi ke kubu pertahanan. Daud datang kepada kubu pertahanan. Apa kubu pertahanannya? Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan dia datang kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kita lihat tadi ayat yang ke-19. Kalau saudara ingat, Tuhan, aku maju gak nih Tuhan? Ya saudara, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Ya, dan Tuhan bilang, maju Daud, aku akan serahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Baru Daud maju. Secara manusia, Daud bisa aja maju sendiri. Secara manusia, dia sudah berpengalaman, karena dia sudah pernah mengalahkan Goliat. Untuk apa tanya sama Tuhan? Tapi saya percaya kalau saudara dan saya kita cari Tuhan lebih dulu, bertanya kepada Tuhan lebih dulu, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan bukan hanya kasih kemenangan, tapi Tuhan kasih terobosan-terobosan yang luar biasa akan terjadi di dalam hidup orang percaya. Saudara dan saya, bisnismu maju, pekerjaanmu berhasil, keluargamu dipulihkan, yang sakit sembuh oleh kuasa darah Yesus. Saudara dan saya menjadi sembuh. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, ini yang kita pelajari siang ini saudara, bahwa Daud diberi kemenangan karena Daud datang rendah hati untuk bertanya kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan lebih dulu. Kita belajar lebih dalam, ya saudara. Dan hari ini saudara, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa bangsa Filistin itu adalah gambaran dari roh jahat. Maka roh jahat, ya saudara, harus dilawan juga dengan roh Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, kita bukan lawan darah dan daging. Itu sebabnya yang pertama, ya, how to win the battles of life. Bagaimana kita memenangkan peperangan rohani dalam kehidupan kita. Ya, sudah memenangkan pertempuran rohani dalam hidup kita. Kita harus dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus setiap hari. Ya, saudara, sama-sama bilang sama saya, dipimpin. Sama-sama bilang diurapi oleh Roh Kudus setiap hari. Amin. Ini betapa pentingnya saudara, saya mau katakan peranan Roh Kudus ya di dalam hidup orang Kristen, di dalam hidup orang percaya. Karena Roh Kudus yang akan menginisiasi saudara dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya kita nggak bisa melakukan firman Tuhan. Tapi karena ada Roh Kudus, saudara dan saya kita dekat dengan firman Tuhan. Dan kalau saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan, Tuhan beri kuasa di mulutmu, Tuhan beri kuasa di tanganmu. Apa yang kau pegang kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Kau akan naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Saudara dan saya, kita mengalami kemuliaan berkat mujizat Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus saja. Yuk kita lihat Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8. Tetapi ya kamu akan menerima kuasa, sama-sama bilang sama saya, kuasa. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya saudara, ini adalah ya saudara tujuan besarnya kerajaan sorga, supaya nama Tuhan, supaya keselamatan, supaya Injil kebaikan Tuhan, nama Yesus didengar banyak orang sampai ke ujung bumi. Ya saudara, mulai dari Yerusalem dulu. Yerusalem itu gambaran keluarga. Ya saudara, saudara dan saya kita harus berani memberitakan kebaikan Tuhan, berani bicarakan kebaikan Tuhan di keluarga kita. Amin saudara. Kalau saudara punya grup WA keluarga, saudara pasti punya grup WA keluarga ya. Iya kan, Pomparan, Opung, Aritonang. Wah saudara, iya kan. Itu isinya ya ada 50 orang misalnya. Iya saudara, itu ngomong dong di grup WA itu. Iya saudara, bilang di grup WA itu, ini hari Minggu, mari kita beribadah.
Ya saudara, ini hari Minggu, datanglah kepada Tuhan Yesus. Saya mau cerita, kemarin saya ditolong Tuhan, usaha saya maju, ya anak saya sehat, yang tadinya sakit sembuh. Tuhan itu kuasanya ajaib, kasihnya besar, akan menolong saudara dan saya. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya boleh bilang amin saudara. Kasih kemuliaan tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling kompak bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, itu sebabnya gereja ini pun ya saudara dipanggil Tuhan supaya apa? Supaya saudara dan saya, kita yang ada di dalamnya, kita pun menjadi misionaris. Ya saudara, ini kan artinya misionaris saudara. Ya, orang yang memberitakan keselamatan, memberitakan kebaikan Tuhan. Di dalam kita memberitakan, Tuhan beri kuasa. Ya saudara, dan kuasa tersebut yang akan memampukan saudara dan saya, kita melawan segala yang jahat. Sekali lagi, lawan kita bukan darah dan daging. Lawan kita bukan secara fisik, tapi lawan kita adalah roh-roh jahat, roh-roh penghalang, roh-roh pengganggu, roh-roh percideraan di luar, roh-roh kelemahan tubuh. Dunia ini hari-hari ini saudara sedang di dalam kejatuhannya sendiri. Dunia yang kita tinggali adalah dunia yang ketakutan. Di luar banyak roh kecemasan, roh ketakutan, roh kekhawatiran. Ya, takut. Kenapa? Pak Pendeta, kalau bulannya 2 di atas langit, gimana Pak Pendeta? Saudara udah baca berita pasti saudara tahu. Nih hari ini katanya tanggal 29 September, ya saudara, mulai hari ini ada 2 bulan di atas langit. Ya, bulan benda langit ya saudara ya. Bulan benda langit saudara. Akan muncul 2 bulan benda langit. Ya, dan bukan sehari 2 hari, sampai bulan November pertengahan kalau tidak salah. Dan setiap yang terjadi pada di atas ya saudara, di langit-langit saudara sebuah pun ada dampaknya. Ya, ada berita yang lain juga tentang bulan benda langit. Ya saudara, karena bulan dan matahari itu berputarnya sudah nanti ada masanya gitu saudara. Sudah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya, suatu hari nanti ya saudara, yang namanya 1 hari hidup manusia, 1 hari berapa jam? 24 jam. Ada masanya nanti 1 hari bisa jadi 25 jam. Bahkan jadi 26 jam. Kenapa? Karena ada perubahan benda langit tersebut saudara. Dan banyak orang-orang ketakutan hari ini. Banyak orang kecemasan. Tahu dari mana Pak Pendeta? Saya lihat di sosial media saudara. Ya, di sosial media itu netizen plus 62. Waduh, semuanya udah pada ketakutan saudara. Tapi bersyukur dan percayalah, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, orang-orang yang berlari kepada Tuhan, kepadanya nama Tuhan, saudara dan saya diberikan keselamatan, saudara dan saya diberikan kekuatan, bahkan juga mujizat masih ada bagi orang-orang yang berharap pada Tuhan. Yang percaya bilang amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya berjalan dalam kuasa kalau saudara dan saya bergaul dengan firman Tuhan. Kita bergaul dengan roh Allah, rohnya yang kudus. Sehingga kita dimampukan sebesar apapun keadaan yang kau hadapi, sesulit apapun keadaan situasi yang kau hadapi, ya sebesar apapun vonis yang kau dengar hari ini, ya saudara, Tuhanmu lebih besar daripada persoalan. Tuhan saudara dan saya lebih dahsyat daripada vonis. Katakan amin. Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang hidup. Katakan amin. Ya, janjinya lebih besar daripada persoalan hidup. Dan ada roh Allah yang lebih besar ada pada saudara dan saya. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus ada pada saya. Amin. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum, bilang Roh Kudus ada pada kamu. Bilang kamu punya Roh Kudus. Ayo bilang sama sebelahnya, sama pasangannya, sama anaknya, orang tuanya. Ayo bilang kamu punya Roh Kudus. Jangan malu. Walaupun sebelah saudara mungkin wajahnya agak kurang meyakinkan. Ya saudara, Tuhan tidak pernah lihat paras, amin. Tapi Tuhan melihat wajah. Ya sama aja ya. Tuhan lihat hati, Tuhan lihat hati, benar saudara. Ya, Roh Kudus ada di hati orang percaya. Roh Kudus ada di hati orang yang terus berseru dan berharap kepada Tuhan. Ya, karena sekali lagi, ya saudara, sebesar apapun masalahmu, kalau kita punya Roh Kudus, kita jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Saya catat di sini saudara, ya, seorang hamba Tuhan bernama Stephen Furtick berkata, your opponent may be larger in appearance, but if you have the Holy Spirit, God deposit within you, the advantage is yours. Kemenangan, keuntungannya adalah buat saudara dan saya.
Ya, mungkin kadang-kadang kemenangan keuntungannya bukan kita lihat hari ini atau di kehidupan ini, tapi saya percaya keselamatan kekal diberikan kepada saudara dan saya, kita yang diurapi Roh Kudus. Amin. Ya saudara, meskipun masalahmu besar, meskipun kelihatannya musuhmu lebih besar, tapi percayalah Roh Kudus yang menolong saudara dan saya, Roh yang menolong kita di dalam kebenaran untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh yang menolong saudara dan saya untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri. Katakan amin. Karena pengendalian diri saudara dan saya selamat. Katakan amin. Karena penguasaan diri saudara dan saya selamat. Kita gak mampu tanpa Roh Kudus. Itu sebabnya setiap hari, setiap pagi saudara harus undang Roh Kudus. Ya saudara, gimana Pak Pendeta? Berkatalah, Roh Kudus masuklah di dalam hatiku. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus ya tuntun kami tolak roh penghalang, roh pengganggu, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, ya jamah suamiku, jamah istriku. Roh Kudus, jamah anak-anakku, jamah keluargaku. Amin. Karena yang bisa membuat orang baptis, contoh ini saudara ya, itu hanya Roh Kudus. Gereja memberitakan, iya saudara, hamba Tuhan memberitakan. Oh ada baptisan tanggal 4 Oktober. Iya saudara, di Tiberias Hotel Gading Indah. Iya saudara. Tapi kalau saudara paksa orang, yang ada ribut saudara. Jadi jangan, iya saudara, jadi jangan memaksa, tapi doakan supaya Roh Kudus menjamah hati setiap orang yang keras, hati setiap orang yang hari ini belum mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Karena hati, ya saudara, orang kita nggak bisa rubah hati, tapi hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati. Amin. Ketika hati dijamah oleh Roh Kudus, saudara dan saya, kita akan lihat kemenangan, sukacita, kerajaan sorga bersama saudara dan saya. Damai sejahtera, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Satu hari kami mau pelayanan ke Bekasi. Ya kami dari Pulau Gadung, saya bersama dengan istri. Ya pada saat itu siang hari, ya sekitar jam 12:30, memang jam siang panas. Kebetulan belum makan siang juga pada saat itu. Kami mau bertemu dengan satu keluarga, mau mendoakan keluarga ini. Ya di tengah perjalanan kami melewati yang namanya Terminal Pulau Gadung. Ya pada saat itu Terminal Pulau Gadung tidak seperti sekarang. Terminal Pulau Gadung pada saat itu rame, padat sekali. Ya saudara, kalau sekarang kan diarahkan kemana? Pulau Gebang kalau nggak salah ya. Jadi Pulau Gadung pada saat itu rame, padat sekali saudara. Kami berhenti karena lampu merah. Kami di depan, ya di belakang kami ada sebuah bus. Bus itu namanya antar kota, antar pulau, atau disebut akap, ya saudara. Dan di belakang kami bus ini yang kan besar bentuknya saudara ya, dia klakson saudara. Ya seakan-akan, bukan seakan-akan, memang iya. Ya mereka pingin kami segera maju. Ya padahal masih lampu merah. Ya mereka pingin kami segera berjalan, tapi saya nggak jalan. Walaupun saya kaget karena supir busnya pencet klakson. Darah Yesus. Saya bilang, itu kan sudah pernah dengar ya, klaksonnya besar sekali itu sudah. Jadi panjang lagi, karena kayak lagu gitu sudah. Saya pikir, waduh Tuhan, ya tolong saya kaget saudara. Apa yang membuat kami lebih kaget lagi, waktu saya nengok ke kanan, udara Yesus, ada muka kernetnya di sebelah kanan saudara. Ya di luar kendaraan kami. Ya saya kaget, oh Tuhan, mukanya nempel di kaca. Ya saya kaget. Saya bilang, istri saya tanya, ngapain itu orang? Saya juga nggak tahu ngapain nih. Ya saudara, dia marah-marah dari luar. Ya dia mencak-mencak, tunjuk-tunjuk, jalan-jalan. Ya saya kurang jelas dia ngomong apa, tapi dari bahasa tubuhnya seperti menyuruh kami jalan-jalan. Ya saya buka sedikit kaca kendaraan dan saya dengar benar, jalan kau, jalan. Ya saya bilang, sabar bang, saya bilang, lampu merah, nanti kalau lampu hijau saya jalan. Sejak kapan? Saya bilang, lampu merah jalan, lampu hijau berhenti. Dia jawab dari luar, sejak sekarang. Itu biji matanya mau keluar saudara. Darah Yesus, saya bilang, waduh ya kenapa ini orang kok, waduh ya saya udah kenapa marah-marah sampai begini. Udah akhirnya saya tutup kaca, dia pergi meninggalkan kami. Ternyata belum selesai. Sambil dia masuk ke busnya, ya saudara, dia gebrak
kendaraan kami bagian belakang. Bruak, aduh kedengaran banget saudara. Saya kaget, saya lompat lagi saudara. Ya saya pikir ditabrak, enggak, ada jarak. Ternyata waktu saya lihat dari spion, memang dia sengaja dia pukul saudara. Kencang sekali. Wah, itu saudara kepala mendidih saudara. Bertobat memang sudah lama, tapi darah Manado bos. Orang Manado, Batak, Ambon, Papua, ya saudara, kalau menghadapi ya saudara kejadian peristiwa ya jam 12 siang, setengah 1 siang, ya saudara perut belum makan, ya saudara kendaraan digebrak saudara. Waduh, itu langsung saya, oh Tuhan, tolong saya. Aduh, ya rasa-rasanya saudara, waduh rasa-rasanya saya mau marah, istri saya pegang tangan saya. Tahan. Ya saudara, saya bilang tahan apanya? Tahan emosimu. Iya, saya bukan emosi yang bagaimana. Belum lunas ini mobil. Kalau digebrak penyok bagaimana? Iya kan? Siapa yang benerin? Bukan kamu, saya juga yang benerin. Iya kan saya. Ini kalau nanti dipenyok bagaimana? Sabar, tahan. Dia pegang tangan saya. Jangan terpancing, tahan. Waduh, saya udah ambil napas satu-satu. Sabar Tuhan, sabar. Mari kita nyanyi aja. Nyanyi apa saya bilang. Ya, dalam keadaan lagi ya habis dianiaya begitu saudara. Ya saudara. Dia bilang nyanyi aja yuk, nyanyi. Kita sembah Tuhan. Ya saudara, atas anugerah Tuhan saudara. Dulu memang saya pemimpin pujian juga sebelum membawakan firman Tuhan. Ya, istri saya ajak kita nyanyi lagu rohani. Dalam keadaan tersebut, ya saudara, nggak ada lagu rohani yang saya ingat. Blank saudara. Ya, saya bilang kalau kamu mau nyanyi, kamu nyanyi duluan saya bilang. Saya masih atur napas saya bilang. Karena saya kesel gitu loh saudara. Ya, tapi dalam hati saya, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Istri saya angkat pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya apa kata istri saya? Saya jawab sia-sia. Ya. Istri saya bilang, kalau kamu buka kaca kendaraan itu, kalau kamu balas dia, semuanya sia-sia. Dan Tuhan jamah, Roh Kudus berbicara, ya di kepala saya, Tuhan beri satu gambaran, saudara, ada keluarga yang mau didoakan. Ada keluarga. Kamu mau pelayanan, kamu mau berdoa untuk keluarga itu. Saudara, dalam setiap misi perjalanan saudara dan saya di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, selalu akan ada yang namanya roh penghalang. Dan roh penghalang itu datang dari si jahat. Ya saudara, dia mengerjakan semua strategi dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu sebabnya saya katakan tadi, Efesus berkata, musuh kita bukan darah dan musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Saudara dan saya, kita tidak akan menang kalau Roh Kudus tidak bersama dengan saudara dan saya. Artinya saudara dan saya, kita menang bersama dengan Roh Kudus. Saudara dan saya pasti melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Habis nyanyi 2 kali, lampu hijau. Istri saya bilang, tancap gas. Saya tancap gas, saya lihat spion di belakang. Itu bus mogok saudara. Ya, lalu ya saudara, oh mogok dia, saya bilang gitu. Istri saya bilang, ya jangan ya tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya saya bilang, saya nggak tertawa. Kita doain dia supaya Tuhan jamah dia, supaya Tuhan tuntun dia, supaya dia boleh mengenal melalui, bukan kuat gagah kita. Iya saudara, melalui peristiwa yang terjadi, dia boleh mengenal masih ada kasih Tuhan, masih ada kebaikan Tuhan. Kalau ada orang jahat di sekitarmu, tidak ada satupun orang baik di sekitarmu, mari kita berjuang untuk jadi satu orang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya hidup dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, hanya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya berkemenangan. Yang kedua, kita lihat sama-sama dengan cepat. Ya saudara, bahwa Daud menang melawan Filistin. Saudara dan saya menang melawan persoalan. Ya saudara, hanya oleh darah Kristus. Sama-sama bilang sama saya, oleh darah Yesus. Amin. Maka saudara, kita mengenal perjamuan kudus ini di perjanjian baru di akhir zaman. Ya saudara, tapi kalau kita lihat saudara dalam perjanjian lama, ya bahwa Tuhan sudah memberitahu yang ada darah
Itu yang selamat, itu yang saudara dan saya, kita akan mengalami luput dari maut. Katakan amin. Yuk kita lihat Keluaran 12 ayat 13. Bersama-sama kita baca saudara. Keluaran 12 ayat 13. 1, 2, iya. Dan darah itu menjadi apa? Tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Tuhan sudah beri kesempatan demi kesempatan kepada Mesir, tapi Mesir tidak mau bertobat. Hari ini mari kita bersama-sama saudara dan saya, kita bertobat setiap hari, kita berjuang, kita berusaha untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Saudara dan saya punya sarana darah Kristus. Katakan amin. Darah Yesus menyucikan, menguduskan, mengampuni saudara dan saya. Dan jangan sia-siakan kesempatan, anugerah yang Tuhan sudah berikan. Katakan amin. Iya saudara, minggu lalu pun saya katakan, kalau ada orang yang menghina pertobatanmu pribadi kepada Tuhan, tidak apa-apa. Iya saudara, tidak usah saudara ya perkarakan saudara. Fokus saja kepada pertobatanmu pribadi kepada Tuhan. Amin. Saudara, kita nggak perlu cari validasi dari orang lain. Yang saudara dan saya kita harus lakukan adalah terus berkenanlah kepada Tuhan. Nanti buah pertobatanmu akan terus seiring jalan, by time akan bersinar, akan keluar dengan sendirinya oleh darah Yesus. Saudara dan saya selamat. Katakan amin. Seperti bangsa ini, ya, dan Tuhan bilang, kalau aku melihat darah, maut lewat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita yang ada perjamuan kudus minyak urapan, maut melewati kita. Oleh darah Yesus, kita ada darah Yesus. Kita yang sakit sembuh, yang gagal berhasil, yang terikat dilepaskan. Saudara dan saya mengalami perlindungan Tuhan. Apapun yang kau kerjakan berhasil. Saudara dan saya mengalami kemurahan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan yang di dunia tidak ada, tidak mungkin, oleh darah Yesus jadi mungkin. Amin. Bayi Esther yang lahir di jantungnya tidak punya pembuluh darah, ya saudara, bahwa dikatakan saudara nggak bisa bertahan karena semua manusia kalau mau hidup harus ada darah di tubuhnya, jantung harus ada pembuluh darah, ya saudara. Maka secara ilmuwan saya baca, ya saudara, walaupun ini bukan bidang saya, tapi manusia butuh darah. Kenapa? Karena darah fungsinya memasok atau membawa zat-zat penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, saudara, darah itu bisa dibilang, darah itu blood itu bisa dibilang saudara istilahnya adalah vital transportation delivery. Ya saudara, bahwa transportasi yang vital yang menghantarkan namanya oksigen, namanya hormon, namanya gula yang diperlukan. Ya, apa yang saya baca gitu, semoga nggak salah. Ya saudara, belajar dikit-dikit. Ya saudara, tapi benar saudara. Terlambat sedikit darah membawa oksigen kepada, contoh ya saudara, kepada kepala, itu ada yang namanya stroke. Kita tolak stroke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saya kita sehat sempurna, ya, bebas dari stres. Katakan amin. Berbahagia bersama dengan keluarga kita. Amin. Ini betapa pentingnya darah saudara. Ya, apalagi ketika saudara dan saya hari ini kita mendengar, ya, kuasa darah Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan memberi hidup kekal. Ya saudara, apa yang tidak ada darah, ya saudara, pembuluh darah di jantung bayi Esther, rajin perjamuan hampir 6 bulan, tadinya divonis no hope, nggak ada harapan, tapi tiba-tiba kecek ke dokter kembali, jantungnya ada pembuluh darah. Darah Yesus membuktikan apa yang tidak ada jadi ada. Apa yang hari ini sulit buat manusia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya catat di sini jadi berkat bagi kita. When you apply the blood of Jesus into your life, His power gives you supernatural protection, supernatural healing, and supernatural favor. Kalau kita terima darah Yesus dalam hidup kita, Dia berikan kepada saudara dan saya perlindungan yang ajaib, kesembuhan yang ajaib, dan kemurahan yang ajaib terjadi atas hidup saudara dan saya. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan. Ya saudara, bagaimana memenangkan pertempuran dalam kehidupan, kita harus punya mental seorang pemenang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, mental seorang pemenang. Amin. Mental pemenang itu ada di pikiran saudara dan saya. Ya saudara, mental pemenang itu terjadi kalau saudara dan saya, kita membiasakan diri kita, melatih diri kita untuk melakukan apa yang berkenan, yang baik di hadapan Tuhan. Amin.
Ya, seorang pemenang dalam olahraga, contohnya, dia tidak akan menang, dia tidak akan sukses kalau dia tidak menaruh gaya hidup, work attitude atau latihan, ya saudara, yang sangat luar biasa. Kalau latihannya cuma biasa-biasa, ya saudara, dia nggak akan jadi seorang pemenang. Ya saudara, tapi seorang pemenang latihan jam 7 sampai jam 9, dia datang jam 6. Dia hadir 1 jam sebelumnya. Dan itu yang saya baca saudara, dari pemenang-pemenang dari semua cabang olahraga. Ya saudara, orang-orang yang juara di bidangnya masing-masing. Ya saudara, dan tentang pikiran saudara dan saya, pikirkan perkara yang kekal, pikirkan perkara yang suci, yang kudus, pikirkan perkara kerajaan sorga. Katakan amin. Pikirkanlah kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup saudara dan saya. Tuhan beri kepada saudara dan saya lebih daripada pemenang. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ini ayat yang terakhir, kita buka Matius 9 ayat 20 sampai 22. Saya mengundang dengan kasih Kristus, rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung bersama-sama di depan. Matius 9 20 sampai 22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan apa? Sembuh. 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya sudah, sembuhlah. Ya, wanita yang pendarahan 12 tahun, gak main-main. Bukan setahun 2 tahun, tapi 12 tahun. 12 tahun banyak yang dilalui oleh perempuan ini. Dia sudah banyak datang ke tabib, hartanya hampir habis oleh karena pengobatannya, tapi tidak ada kesembuhan yang dia alami. Tapi waktu dia dengar nama Yesus, semua bilang sama-sama dengan saya, dengar nama Yesus. Amin. Dengar nama Yesus, imannya bangkit. Dia langsung muncul keyakinannya, kepercayaannya. Dia dengar Yesus ada di Kapernaum, dia datang maju, saudara. Walaupun secara sosial dia tidak diterima. Karena bagi orang Ibrani itu ada 2 penyakit yang dikucilkan. Namanya kusta sama pendarahan. Makanya 12 tahun saudara. Lama sekali. Secara sosial gak punya teman, dikucilkan. Tapi waktu dengar nama Yesus, dia bangkit. Saya berdoa saudara dan saya, hari ini ketika kita dengar nama Yesus, ada harapan baru buat hidup kita. Ada harapan baru buat keluargamu. Ada harapan baru buat usaha bisnismu. Ada harapan baru untuk masa mudamu. Karena hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Amin. Dan hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah lepaskan saudara dan saya. Tangannya dilepaskan, kakinya dilepaskan, tubuhnya dia serahkan, kepalanya dia serahkan. Ada satu yang dia gak serahkan, yaitu namamu dan namaku. Karena saudara dan saya begitu berharga di hadapan Tuhan. Tapi Pak, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, saya kan belum lahir. Ini pertanyaan anak kecil nih. Ingatkah saudara bahwa dia adalah Alfa dan Omega? Sebelum bumi ini ada, dia Alfa, dia sudah ada. Dia sudah sampai di akhir penghujung dunia ini. Tapi dia kembali lagi untuk berjalan bersama dengan saudara dan saya dan menawarkan tangannya. Barang siapa yang mau menggandeng Tuhan, hidupnya diselamatkan. Hidupnya mengalami kelegaan. Hidupnya mengalami janji dan mujizat Tuhan. Dan perempuan ini datang dengan iman. Dia memperkatakan, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Ini penting saudara. Mendiang pendeta Yesaya Pariaji, gembala sidangnya saudara dan saya, berkata mujizat itu ada di mulutmu. Amin. Jadi mari hari ini mari kita belajar untuk memperkatakan kata-kata berkat, memperkatakan kata-kata yang baik, memperkatakan kata-kata iman. Kita belajar tinggalkan semua kata sia-sia, tinggalkan semua kata-kata yang gak berkenan di hadapan Tuhan.
Jangan lihat ke belakang, pandang ke depan. Majulah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara dan saya kita kuat di akhir zaman, punya mental seorang pemenang. Orang bilang apa, orang ngomong apa, saudara dan saya fokus kepada pertobatan pribadi kita dan majulah bersama dengan Tuhan. Amin. Hargailah kasih Tuhan Yesus. Ya, saudara, biarlah kita benar-benar melakukannya di dalam hidup saudara dan saya. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Dan saya percaya saudara, kalau Tuhan berkenan, saudara dan saya berjalan dalam berkat kuasa mujizatnya, berjalan dalam kebaikannya Tuhan. Katakan amin. Janda ini, perempuan ini sembuh sebagaimana ia sembuh, saudara dan saya sembuh. Kita sehat. Kita ucapkan berkat dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari, kalau kita bangun pagi, mari kita belajar, kita berusaha, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Undang Roh Kudus masuk di dalam pikiran dan hati kita. Sebelum kita lihat skor Barcelona lawan Real Madrid berapa-berapa. Sebelum kita lihat, ya saudara, ada informasi apa, ada berita apa di sosial media, ada isu gempa megatrust, tarif naik, minyak naik, ada teman WA, isinya horor, pinjam 100. Ketika saudara dan saya mengisi, membentengi pikiran kita dengan firman Tuhan di pagi hari, apapun rupa-rupa persoalan yang kita hadapi sepanjang hari, saudara dan saya tetap bisa mengucap syukur. Karena Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Pulanglah, jadilah kuat, jadilah setia. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama dengan ucapan syukur, kita datang sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun tangan sekali lagi bersama-sama. Aku percaya, oh Tuhanku ajaib. Saat kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat kami berseru, Tuhan ada bagi kami. Saat kami sembah Yesus, oh haleluya. Namamu ditinggikan, hidup kami ditolong Tuhan. Amin. Bersama-sama dengan ucapan syukur kita berikan tepuk tangan sorak-sorai lagi buat Tuhan saja. Aku percaya Tuhanku, Engkau ajaib Yesus. Pulihkan setiap hati, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap pribadi ya Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi dengan ucapan syukur, aku percaya. Angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kau ajaib Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus.
membukakan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Sama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistamium, kami tolak stroke, kami tolak benjolan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Amin. Bersama-sama mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Dengan iman bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga. Oleh kasih sayang-Mu setiap hari kami hidup di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai. Oleh karena kasih Tuhan kami rukun damai setiap hari bersama keluarga. Kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Kami ciptaan yang baru. Berkati mulut kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak berdusta, agar apapun yang kami doakan di dalam Tuhan, didengar Tuhan, dikabulkan Tuhan, berhasil. Berkati tangan kami ya Tuhan, diurapi, tidak tercemar, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan diberkati, berhasil. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, oleh setiap tetes darah Tuhan Yesus apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, kami tolak vertigo, kami tolak insomnia. Kami menang atas virus oleh darah Yesus. Kami tolak terkapar, kami tolak DBD, kami tolak COVID, kami tolak batuk flu oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat,
oleh darah Yesus. Kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, bebas katarak dalam nama Yesus. Peredaran darah kami lancar dari kepala ke kaki. Kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Kami umur panjang oleh darah Yesus. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Kada penyakit, sebut nama penyakitnya dan imani oleh darah Yesus mengalir dalam tubuh jasmani saudara dan saya. Kita sembuh, kita sehat. Saudara dan saya warga sorga. Maka kalau ada keperluan, kebutuhan, mintalah kepada Tuhan Yesus. Katakanlah kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri mujizat baru, Tuhan beri hati yang baru, Tuhan beri roh yang baru bagi saudara dan saya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, tidak bangkrut. Segala hutang-hutang lunas terbayar. Kami tolak bahaya, kami tolak celaka, kami tolak roh maut dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Malaikat sorga jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas keluarga dan gereja. Kami tolak jebakan, niat jahat dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah untuk pesta di kerajaan sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya majikan. Apa yang kami pegang, yang kami injak, diberkati berhasil. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan kebangkitan. Amin. Bersama-sama mari kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi nama Tuhan Yesus. Angkat minyak urapan saudara bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai dengan firman Tuhan, dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan
di kening juga di tubuh, atau ada bagian yang sakit saudara urapi. Saudara dan saya kita sempurna sehat, dijaga malaikat. Saudara dan saya tanganmu tanganku, suatu hari digandeng Tuhan Yesus kita terbang ke sorga. Selama di bumi kita sehat, umur panjang, berhasil hidup di dalam kasih kebaikan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku berbahagia setiap hari. Masuk minggu baru, bulan baru, saudara dan saya mengalami berkat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Suami istri, rumah tangga, keluarga, damai sejahtera, rukun damai setiap hari. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, kehidupan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda, anak-anak kami diberkati yang pandai, yang cerdas, yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus anak-anak kami, masa depannya indah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu diberkati, berhasil, dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil setiap pekerjaan rumah tangga, keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati menjadi warga sorga dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan umatmu pulang dari gereja Betos ke tempat masing-masing dalam berkat Tuhan. Siapapun yang mengikuti ibadah live streaming, kuasa Tuhan tidak terbatas, diberkati mengalami Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan setiap anak-anakmu, setiap yaitu yang sudah melayani sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati para asyar, greeter, guru sekolah minggu, soundman, operator media, tim event. Tuhan memberkati tim perjamuan kudus, tim kolek, dan berkati worship team. Berkati Alvarado, juga Bapak Pendeta Yoris dan semua rekan-rekan worship team Tiberias Choir. Tuhan Yesus memberkati imam musik Renaldi bersama semua rekan-rekan dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap, sentosa, berbahagia bersama anak cucu mantu. Gereja Tiberias penuh kemuliaan kuasa Tuhan. Semua acara gereja disertai Tuhan, diberkati Tuhan, berhasil karena kuat kuasa Tuhan. Baptisan tanggal 4, tanggal 11 penyerahan anak. Berkati Natal di Gelora Bung Karno Senen Jakarta, penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa datang, hadir mengalami Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan buat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan-kawan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.